Hello Starlight, nama aku Cynthia dan selamat datang di Chat Talk. Video hari ini adalah pilih kartu Pika bulan Juli 2023. Kalau kalian belum tahu cara Pika, maka kalian bisa lihat gambar-gambar ini dan pilih nomor berapapun yang menarik perhatian kalian. Ingat ya, kalian bisa dan mungkin saja memilih lebih dari satu nomor. Kalau kalian perlu waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah kalian siap, kalian bisa skip ke timestamp pilihan kalian. Kalau gitu, kita mulai dari nomor 1 ya. Roll camera, Sun, King of Shells, lalu ada Queen of Crystal, yang ketiga kita punya The Tower, keempat kita punya Five of Shells, dan kelima kita punya Strength. Bentar ya, coba kita rapikan dulu biar lebih mudah. Energi Juli untuk Starlight 1 bagus sih. Vibe-nya aku senang. Coba kita buka yang deck kedua. The Hangman. Gak berarti itu buruk ya, kita harus tahu keseluruhan ceritanya dulu. Selanjutnya kita punya Knave of Wands. Mulai masuk akal. Three of Cups. Terus ada Knights of Pentacles. Selanjutnya Four of Cups. Oh my god, Starlight 1 bulan Juli kalian keren banget. Energi kalian bagus banget di sini. Untuk kalian yang lagi pada merasa down atau sebelumnya merasa down gitu ya. Pokoknya ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang membuat kalian agak patah semangat sebelumnya. Pokoknya energi kalian di bulan Juli ini untuk Starlight nomor 1 adalah bangkit dari keterpurukan. Apapun itu. Jadi ada semacam hal yang bikin kalian down kan. Nah, tapi itu di bulan Juli ini adalah saat yang tepat banget buat kalian bangkit dan memulai suatu hal yang baru atau kembali ke hal baik yang membuat kalian senang lagi. Jadi sedikit demi sedikit aku bisa lihat energi kalian di sini semakin kembali menjadi lebih ceria, lebih semangat. Pokoknya melupakan si energi negatif yang kalian rasakan sebelumnya gitu, apapun itu. Gila, ini tuh pokoknya bulan yang bagus banget buat kalian membuat usaha atau memulai sebuah proyek baru. Energi yang ada di sini tuh energi baik dan juga energi penuh tekad yang dimana kalian juga demi kalian bangkit dari keterpurukan ini tuh kalian siap all out. Energi kalian tuh full banget buat memulai suatu proyek. Aku merasakan energi baik yang sangat kencang, sangat tinggi. Ini keren banget kalian. Terus karena kalian bertekad tinggi dan memfokuskan energi kalian ke proyek baru ini atau hal yang ingin kalian fokuskan ini, kalian akan sedikit demi sedikit sembuh dari luka itu. Dan dengan kalian sebisa mungkin menjauh dari sumber masalah atau sumber rasa sakit dan memfokuskan energi kalian ke hal baik ini, kalian mendapatkan dua manfaat. Pertama, kalian sudah jelas rasa sedih atau keterpurukan kalian ini berkurang dan hopefully bahkan hilang. Dan yang kedua, energi di sini juga aku dijanjikan bahwa proyek kalian ini it's work, ini berhasil. Dan ini tuh menjadi salah satu breakthrough tuh. Salah satu pencapaian kalian juga deh. Queen Pentacles itu tentang practicality atau aksi nyata. Dan Queen of Pentacles juga adalah tentang financial security alias keamanan finansial. Jadi udah jelas kan, aku udah bilang kalau kalian itu dijanjikan sebuah keberhasilan. Dan salah satu buah keberhasilannya di sini adalah tentang financial security ini. Tapi selain juga kalian merasa aman secara finansial, kenyamanan batin kalian di sini juga terasa banget karena kalian udah memfokuskan
energi kalian yang tadinya kalian agak sedang terpuruk dan lain hal ini ke proyek baru atau usaha baru yang kalian mulai ini gitu loh. Terus ada Knight of Pentacles juga. Di sini tentang efisiensi, kerja keras, dan juga rutinitas. Jadi terlihat banget karena kalian sebertekad itu, kalian akhirnya membuat rutinitas, menerapkan langkah-langkah efisien untuk yang harus dilakukan. Kalian juga menetapkan tujuan yang jelas sehingga proyek atau usaha kalian itu berjalan dengan baik dan mulus gitu. Jangan lupa juga ada major arcana di sini itu The Tower. The Tower itu pondasi atas suatu hal. Jadi benar-benar landasannya suatu hal gitu. Karena kalian benar-benar memiliki laser fokus untuk memulai proyek, usaha, atau mungkin juga kebiasaan ini akan menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kalian dan juga usaha atau proyek kalian di masa depan. Aku melihat di sini karena kalian tuh benar-benar bangkit dari keterpurukan, makanya kalian seserius, sefokus, sebertekad itu. Dan hal-hal ini tuh kembali ke kalian gitu. Hasil yang kalian dapatkan Starlight, oh my god, ini tuh bagus banget di sini. Kalian benar-benar dikasih kalau misal jaminan bahwa kenyamanan finansial kalian dapat, ketenangan batin kalian juga pasti dapat. Ini benar-benar bagus banget. Dan ya, kita tuh bahasanya di sini rasanya seperti dibanjiri cups. Bayangkan dari sekian banyak ini kita punya setidaknya 4 cups di sini untuk kalian. King of Cups, Five of Cups, Three of Cups, Four of Cups. King of Cups itu tentang kendali, keseimbangan, menguasai emosi kalian. Nah, karena kalian taking control, mulai mengendalikan emosi kalian lagi, dalam artian bukan kalian emosi yang marah-marah, tapi kalian mengingatkan diri kalian, kalian punya tujuan, kalian punya fokus, kalian tidak bisa terpuruk dalam apapun ini yang membuat kalian down gitu. Terus Five of Cups ini memang tentang kesedihan, kekecewaan, kehilangan. Seperti yang aku bilang tadi, kalian itu kalian kan sedang bangkit dari keterpurukan kan. Nah, si Five of Cups ini bentuk si keterpurukan itu, tapi dia nggak terbalikan. Jadi dia tuh yang upright. Jadi tuh di sini emang walaupun emang agak gloomy, agak murung, tapi kalian punya kesempatan untuk menjadikan ini tuh tidak semenyedihkan dan tidak akan membuat kalian semakin sedih gitu. Justru kalian merubah energi sedih ini menjadi tekad untuk sukses. Seperti aku sudah jelaskan sebelum-sebelumnya kan. Terus kita punya Three of Cups. Sumpah, Three of Cups itu tentang pertemanan, komunitas, dan juga kebahagiaan. Pokoknya selain kalian saat kalian membangun diri dan juga bangkit dari keterpurukan ini, kalian juga bertemu dengan teman-teman atau komunitas atau bahkan partner tempat kerja kalian, di mana kalian tuh merasakan kembali rasa sayang, cinta, dan kebersamaan. Karena salah satu yang aku lihat di sini juga, keterpurukan dalam tanda kutip ini juga ada sedikit tentang backstabbing, pengkhianatan, dan pengkhianatan cinta juga ada. Jadi benar-benar kalian sedang menyembuhkan luka hati kalian. Dan bisa kita lihat di Oracle, kita punya Garden Heliotrope, itu Devotion and Dream Fulfill. Coba aku perlu jelasin apa lagi? Ini tuh benar-benar karena kalian fokus dan bertekad dan juga serius dalam menjalankan proyek ini, akhirnya apa yang terjadi? Mimpi kalian, tujuan kalian tuh tercapai. Kemudian ada Coreopsis, selalu always joyful. Dia tuh kebahagiaan yang benar-benar bukan sebatas happiness, ya udah senang bahagia, tapi benar-benar kebahagiaan murni yang datangnya tuh benar-benar dari dalam hati. Kalaupun mungkin kalian ada suatu hal yang tidak terlalu berjalan mulus, tapi gak langsung membuat mood kalian down, tetap bikin kalian bahagia gitu. Kalian tetap bahagia walaupun ada semacam struggle atau hal-hal yang agak mengganggu dalam proses proyek kalian dan lainnya, tapi kalian tuh tetap bahagia dari dalam hati gitu.
setulus itu tetap bahagia walaupun ada rintangan-rintangan yang terjadi. Dan lalu kita ada lilac, first emotion of love. Jangan salah loh, first emotion of love itu sebenarnya bukan cinta pertama yang kita ke romansa siapa, pokoknya itu tuh bukan kepada orang lain. The first emotion of love yang sesungguhnya itu terhadap diri kita sendiri. Makanya di sini kan overall theme-nya itu kalian bangkit dari keterpurukan kan. Nah, di sini tuh kalian kembali mencintai diri kalian sendiri yang benar-benar dengan kalian fokus, dengan kalian bekerja dengan efisien, dan dengan rutinitas ini, kalian tuh akhirnya kembali melihat diri kalian, oh my god, aku tuh bisa loh. Kenapa aku kemarin terlalu patah hati, terlalu sakit, terlalu sedih, padahal aku bisa sehebat ini. Dan benar-benar kalian itu di bulan Juli ini, mantap banget, bangkit dari keterpurukan dan kayak benar-benar fokus banget. Pokoknya gila, Starlight 1 kalian hebat banget. Selanjutnya Starlight 2, pertama kita punya Page of Crystals. Yang kedua kita punya Love. Yang ketiga kita ada Three of Acorns. Keempat kita punya Nine of Shells. Dan kita punya The Sun. Oke, untuk deck selanjutnya Queen of Cups, Ten of Wands. Oh, The Lovers. Sama loh sama yang di atas, The Love, Knight of Cups, dan Knave of Cups. Interesting. Starlight nomor 2, gila seru banget. Bacaan kalian, oh my god, sumpah. Love is in the air. Starlight 2, kasmaran banget kalian di bulan Juli ini. Ini terlepas dari kalian punya pasangan atau nggak punya pasangan ya. Soalnya yang punya pasangan entah kenapa tuh ada tentang masuk ke jenjang baru, entah kalian habis anniversary, atau juga kayak mungkin ada yang akhirnya awalnya tuh kalian masih crush, akhirnya kalian jadian, atau ada juga yang udah jadian akhirnya ke jenjang pertunangan atau misalnya bahkan ke jenjang pernikahan. Pokoknya nih bener-bener vibe Valentine banget, padahal ini bukan Februari, bener-bener penuh dengan cinta Juli kalian. Udah gitu kalian itu gimana ya, ini tuh bener-bener kenapa aku bilang love in the air, udah jelas banget ini The Lovers keluar dari deck yang biasa, terus juga The Love itu yang dari Spirit Song dia juga keluar. Nah setelah itu kalian tahu Major Arcana selanjutnya apa? The Sun. Iya, The Sun, yang bener-bener artinya itu literal joy, kebahagiaan, sukses, perayaan, dan juga positivity. Jadinya tuh vibe Juli kalian bener-bener kayak gimana ya, pokoknya aku merasakan energinya aja seneng banget gitu. Pokoknya ini bener-bener bagus banget. Nomor 2 Starlight kalian mantap sekali. Terus selanjutnya kita punya 4 cups di sini. Ada Queen of Cups, Knight of Cups, Knave of Cups, terus Nine of Cups. Jadi tadi Knight ya yang kesatria, terus juga 9. Nah, di sini itu Queen, kasih sayang, kenyamanan, pengertian, ketenangan. Terus Knight memberi pesan, romansa, petualangan. Terus yang Knave of Cup itu tentang kejutan yang menyenangkan dan juga intuisi. Nah, Nine of Cups, kenyamanan, stabilitas emosional, dan kemewahan. Di sini tuh benar-benar ditekankan bahwa jenjang selanjutnya enggak jenjang selanjutnya sih, karena tiap orang beda-beda tahapnya. Pokoknya di bulan Juli-nya Starlight nomor 2 ini kalian benar-benar penuh dengan asmara, kasih sayang, cinta. Walaupun mungkin bisa aja ada sebatas persahabatan atau pertemanan yang membuat kalian semakin senang gitu ya. Tapi benar-benar di sini energi romansnya tuh tinggi banget. Dan ini tuh benar-benar memberikan stabilitas, ketenangan emosional, dan juga secara material maupun batiniah tuh sama, benar-benar bikin kalian senang. Keren banget pokoknya. Aku susah untuk berkata-kata lagi. Nah, tapi juga di sini kita dikasih tahu lewat Ten of Wands.
Ten of Wands ini tentang pencapaian dan tanggung jawab, tapi juga itu termasuk burden. Nah, di sini dikasih tahu untuk kita harus hati-hati, jangan sampai kita overwork, atau kalau nggak kita overwork dalam mencapai tujuan kita, bisa juga ternyata kita malah take something for granted gitu, karena ya udahlah, untung punya, tapi jadinya kita biasa-biasa aja, nggak terlalu memikirkan itu harus seperti apa gitu, kayak menganggap itu hal sepele, padahal itu nggak hal yang sepele gitu. Kayak pasangan kita pengertian, saling percaya dan lain-lain, dan kalian akhirnya berubah jadi orang yang nggak ngabarin ke mereka. Oke, kalau ngabarin selalu itu nggak perlu, tapi setidaknya harus ada komunikasi kan dengan mereka. Jangan sampai karena kalian dikasih kepercayaan, kalian seenaknya ya udahlah gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya kita punya Three of Wands. Three of Wands itu tentang melihat ke masa depan sama ekspansi atau penyebaran. Juga ada pertumbuhan yang cepat. Nah, di sini pertumbuhan yang cepat ini mereka antara ini tuh ada bibit antara yang aku bilang tadi, karena ini banyak love-nya, ada yang dari crush pertamanya awalnya masih crush, tapi ternyata ke jenjang kalian selanjutnya yaitu pacaran tuh lebih cepat daripada orang-orang lain di bulan Juli ini. Misalnya biasanya mungkin timeline orang-orang tuh deket dulu 1 bulan, terus nanti mereka establish relationship, akhirnya mereka jadian tuh di bulan ketiga. Tapi kalian ternyata 1 hari udah cocok nih, terus ternyata di 1 bulan pertemanan nih akhirnya kalian jadian. Atau misalnya persiapan dari pernikahan kalian itu sebenarnya kalian baru 6 bulan lalu nih. Nah, biasanya kan butuh waktu yang agak lama nih ya, tapi kalian tuh beruntung karena kalian bisa lebih cepat gitu timelinenya. Tapi tergantung juga timeline ya, karena cepat dan lambatnya timeline seseorang itu kan beda-beda. Ada yang bilang 1 tahun itu lama, ada yang bilang 1 tahun itu cepat. Nah, pokoknya seperti itu. Tapi kalian di sini perkembangan hubungannya termasuk dalam hal yang cepat. Terus selanjutnya kita punya, nah ini karena di sini kita udah penuh dengan cinta dan lain-lain, Oracle di sini juga Pink Rose, yaitu tentang grace and sweetness, kayak elegansi dan juga rasa manis penuh cinta gitu loh. Terus selanjutnya ada Lily. Lily itu ada kemegahan, keagungan, dan juga sikap kita. Nah, terus yang ketiga ada Morning Glory, affection, determination. Aku perlu bilang apa lagi? Pokoknya bener-bener love is in the air, my love. Oh my god, gila, bener-bener ini kasmaran banget kalian Juli Starlight 2. Wow, pokoknya aku harap semua yang terbaik buat kisah cinta kalian. Semoga selalu langgeng, semoga mendapat hal-hal yang terbaik. Tapi ingat, jangan sampai terlalu keenakan. Ingat, karena ini penuh dengan aura cinta dan lain-lain, bukan berarti kalau misalnya tiba-tiba kalian ngerasa red flag, entah kalian yang tiba-tiba merasa jadi red flag atau si pasangan ternyata red flag, kalian bisa dengan santuy, ya udah nggak apa-apa, abaikan, toh dia selalu sweet, toh aku kan selalu sweet ke dia, kenapa harus repot atau lain-lain kayak gitu. Gak boleh ya, tetap harus saling pengertian. Ingat, namanya pasangan itu tentang komunikasi. Oke, good job. Yaudah, I'm so happy for you, pokoknya seneng banget buat Starlight 2. Selamat berbahagia di Julinya, semoga selalu bagus sampai akhir, amin. Starlight Juli 3, kita mulai dengan Nine of Feathers, Knight of Crystals. Aduh, maaf ya, kena. Oke, selanjutnya itu kita punya The High Priestess, Ten of Crystals. Selanjutnya ada another major arcana, The Magician. Coba ya. Oke, biar aku rapiin dulu sebelum kita lanjutin. Oh iya, kadang tuh ada kalanya kartu tuh, misalnya aku set maunya 5 nih atau 6, tapi tiba-tiba jadi lebih dari 6 jadi 7. Dan ini salah satunya nih. Kita punya Three of Shells. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang tarot deck biasa. Kita punya The Chariot. Selanjutnya kita punya apa nih? Oke, sorry, agak ribet sedikit ini
behind the scene ya. Yang kedua kita punya Four of Swords. Menarik. Queen of Wands. Aku mulai kelihatan sekarang. Knight of Wands. Dan yang terakhir kita punya Five of Pentacles. Halo Starlight Juli 3. Reading kalian hari ini tuh mungkin gak over the top, tapi tetap bagus. Di sini tuh energinya di sini tentang rutinitas, kerja keras, efisiensi, terus juga tentang intuisi, alam bawah sadar dan juga suara hati kalian. Di sini tuh diliatin kalau ya kalian akhirnya setelah sekian kerja keras, setelah sekian usaha, berkat arah dan juga keinginan dan tekad kalian dalam melakukan sesuatu ini, kalian mendapatkan hasil yang baik. Jadi kalau kalian udah mulai proyek baru sebelumnya atau usaha sebelumnya, berkat kerja keras kalian di sini, kalian akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Bener-bener akhirnya ini adalah saat kalian menuai apa yang kalian tabur, tapi bener-bener dalam bentuk positif banget di sini. Di sini kita punya Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, Five of Pentacles. Five Pentacles ini sayangnya itu tentang kebutuhan, terus juga dalam kutip kemiskinan dan insecurity atau ketidakamanan kan. Tapi fokusnya di sini bukan mereka. Jadi dalam artian awalnya itu kita merasakan hal-hal itu tuh. Kutip kemiskinan, rasa kebutuhan yang tidak terlalu tercukupi, terus juga ada insecurity yang kita punya. Tapi karena kita menyadari insecurities itu, akhirnya kalian tuh bekerja keras dengan membangun sistem, membuat rutinitas, benar-benar bertekad untuk membangun hal ini, dan akhirnya di bulan Juli ini akhirnya kalian mendapatkan buah dari kerja keras kalian itu. Selamat ya. Dan di sini major arcana kita itu kita punya High Priestess yang tadi aku bilang alam bawah sadar, suara hati. Nah, itu adalah salah satu yang membuat kalian akhirnya memutuskan bahwa wah nggak bisa nih, aku nggak bisa fokus sama insecurity ini, aku harus melakukan sesuatu. Nah, itulah yang mendorong kalian. Terus ada Magician juga mirip-mirip sama High Priestess, tapi yang jadi fokus di sini adalah ini adalah kekuatan dari tekad, ini adalah manifestasi dari keinginan kalian sampai akhirnya nih. Jadi sebelum-sebelumnya kalian kan udah punya mimpi ini, terus kalian bikin rutin, kalian bikin rencana, planning, dan juga pokoknya pekerjaan yang efisiennya tinggi sampai akhirnya kalian punya sistem di mana usaha kalian ini berjalan atau proyek kalian ini berjalan. Nah, Magician ini tentang manifestasi atau perwujudannya, dan dari perwujudan ini benar-benar 100% tekad kalian yang akhirnya karena kalian bertekad, kalian percaya dengan High Priestess tadi, dengan alam bawah sadar kalian benar-benar gue harus maju nih. Makanya akhirnya di sini membuahkan hasil. Semua kerja keras kalian akhirnya membuahkan hasil. Selamat ya. Energi lain yang kuat di sini adalah Queen of Wands. Nah, Queen of Wands itu dia keberanian, tekad, kebahagiaan. Terus ada Knight of Wands, aksi, perbuatan, petualangan, tak kenal takut. Jadi karena kalian udah punya keyakinan diri, awalnya kan kalian agak takut nih karena insecurities tadi. Tapi kalian meyakini diri kalian bahwa aku tuh bisa lebih dari ini. Sebelumnya nih, karena kan di Juli kalian udah dapat hasilnya kan. Nah, sebelumnya tuh kalian, aku yakin aku bisa. Dan aku juga agak takut kan karena aku punya insecurities ini. Karena kalian punya insecurities, akhirnya kalian tahu kalian harus bertindak. Terus kalian juga yakin sama diri kalian, percaya sama diri kalian. Dan akhirnya kalian berusaha nih membuat aksi, membuat juga rencana. Dan kalian gak takut, kalian tidak kenal takut. Kalian kayak, bodo amat, mau pakai kacamata kuda aja, mau terjang, maju, saya harus bisa gitu. Dan di sini tuh benar-benar
kalian mendapatkan apa coba? Kebahagiaan batin. Terus kalian akhirnya punya, pokoknya oke, dari keamanan finansial mungkin tidak terlalu menonjol ya, tapi keamanan batin karena kalian sudah tidak memiliki insecurities lagi, kalian merasa wah senang banget, wah bersyukur banget di sini. Dan setelah kalian merasakan keberhasilan ini, kebahagiaan ini, di sini lebih ditekankan lagi bahwa setelah dalam kutip kerja keras dan kecapean kalian ini, tema untuk bulan Juli kalian, walaupun ini bener-bener bagus nih, karena ini tuh udah kalian mendapatkan hasil dari kerja keras kalian kan, udah hasil yang bagus, tapi itu di sini ditekankan bahwa ini saatnya istirahat bagi kalian, restorasi atau pengembalian energi kalian, terus juga ketenangan batin kalian, dalam artian mungkin kita tenang secara batin karena mungkin kita punya material, kita punya uang, kita punya barang, kita udah tidak insecure lagi dengan kita banyak butuh atau dengan kemiskinan. Oke, kita nggak insecure, tapi kita tetap masih overthinking yang kayak aduh kalau tiba-tiba aku nggak punya ini, aduh kalau misalnya aku tidak membuat sekian rupiah, kalau aku bayar BPJS kurang, cicilan rumah belum beres dan lain-lain. Selama itu memang kita sudah cukup untuk yang kebutuhan-kebutuhan dasar dan memang kebutuhan urgent udah cukup, jangan overthinking. Di sini kita dikasih tahu jangan sampai ada kecemasan, terus yang rasa-rasa karena kita udah pernah ngerasain insecurity, kita kutip miskin, terus kalian ngerasa aduh gimana ya, sampai kalian mimpi buruk. Ini ditekankan banget karena kalian sudah mendapatkan buah dari kerja keras kalian. Di sini kalian ditekankan untuk beristirahat, tenang sejenak, atau bahkan liburan. Di sini kalian harus reflektif, kalian memikirkan kembali, oh ini nih hal-hal baik yang aku kerjakan dan menghasilkan juga hal-hal baik. Terus kalian bisa lihat juga, oh ini tidak terlalu menghasilkan dan malah karena aku overthinking atau over planning malah jadi buruk nih, ini harus dikurangi nih untuk selanjutnya gitu. Oke, jadi ingat untuk Juli 3 kalian ya Starlight, kalian harus banyak istirahat, kalian harus cari ketenangan batin, bisa dengan meditasi, jurnal, yoga, pilates, atau bahkan jalan santai, olahraga kecil, atau cuma stretching. Kalian agak bergerak gitu, agak banyak bergerak dalam artian bukan gerakan usaha tapi gerakan untuk menenangkan diri, atau bahkan mungkin ibadah-ibadah religius, ibadah-ibadah spiritual, kalian juga bisa menjadikan itu sebagai alternatif. Pokoknya jangan overthinking, jangan cemas, jangan sampai kalian, apalagi kalau kalian udah agak banyak kalian ngerasa mimpi buruk terus, atau ketakutan ini, ketakutan itu, padahal kalian punya nih, padahal hal-hal yang kayak basic dalam artian semua kebutuhan urgent kalian tetap terpenuhi, berarti kan kalian gak perlu harus lari-lari kayak sebelumnya gitu saat kalian punya banyak insecurity dan kebutuhan, ketika kalian dalam kutip tenggelam dalam kemiskinan. Nah karena itu ingat, istirahat. Tahu nggak yang lebih menarik lagi apa? Ten of Pentacles itu ya, dia itu tentang peninggalan atau warisan. Tapi bukan warisan yang iya ada tentang warisan yang dari misalnya kita terima dari orang lain, itu juga ada, tapi juga ada peninggalan kitanya gitu. Jadi kayak karena kita berhasil bekerja keras ini, itu adalah salah satu nilai yang kita bisa menunjukkan bahwa itu adalah salah satu peninggalan kita. Terus karena hal ini juga menjadi puncak kebahagiaan, puncak keberadaan kita gitu. Karena nih lihat, aku dengan berusaha sebelumnya ini adalah buah dari keberhasilan itu gitu. Ini adalah keberhasilan atau buah dari semua kerja keras itu gitu. Dan itu menjadi salah satu something to flex about, something to brag about. Tapi itu juga benar-benar secara positif kalian juga menginspirasi orang lain untuk bahwa bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Oke,
takutnya udah kepanjangan. Intinya di sini adalah apa ya, tema kalian di Juli adalah kalian berhasil dalam kutip keluar dari kemiskinan, dan juga ini saatnya bagi kalian untuk istirahat dan mengembalikan ketenangan batin dan juga ketenangan pikiran. Pokoknya kalian gak boleh cemas, gak boleh overthinking, gak boleh overanalyzing, dan fokus pada hal-hal yang memang harus kalian fokuskan, tapi tidak berlebihan. Dalam artian itu bukan sesuatu yang akan menyebabkan kalau kalian tidak melakukan hal ini, kalian kutip jelek-jeleknya, misalnya kembali dalam kutip kemiskinan atau dalam saat kalian penuh dengan kekurangan gitu. Oke? Istirahat. Terakhir kita cek pesan dari Oracle ya. Esters, Elegance and Patience, Yellow Rose, Enthusiasm and Friendship, kemudian Bellflower, Gratitude. Kurasa sampai sini pesannya semuanya jelas ya. That's all for today, Starlight. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.